Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Umam dengan NIM belakang 039. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zamzam Nurhuda. Saya akan menjawab soal nomor 4 yang soalnya adalah aspek pendidikan Islam. Subbabnya yang pertama ada ontologi Islam, kedua ada epistemologi Islam, dan yang terakhir ada aksiologi Islam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu ontologi. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu ontologi. Jadi dalam bahasa Yunani, ontologi itu dibagi dua, ada ontos dan logos. Ontos itu artinya berwujud, dan logos itu ilmu atau teori. Jadi, ontologi bisa kita artikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada, atau bisa juga sebagai penjelasan tentang keberadaan atau eksistensi yang mempermasalahkan akar-akar. Jadi yang akan dibahas kali ini lebih mengarah ke akar-akarnya. Oke, secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Inilah kenapa teman-teman harus tahu, karena ini yang membatasi daerah antara ilmu dan agama. Dan hal ini harus diketahui dengan benar untuk dapat menempatkan ilmu dan agama secara perspektif yang sesungguhnya. Karena kalau teman-teman nggak paham ini dengan baik, maka selanjutnya akan lebih mudah buat kebingungan gitu. Karena pada hakikatnya kedua pengetahuan itu saling melengkapi. Dan dengan paham ini, pengetahuan pun akan berkembang dengan lebih sempurna. Kenapa kayak gitu? Karena di satu sisi, agama akan menjadi landasan moral bagi keilmuan. Sedangkan di sisi yang lain, ilmu justru memperdalam keyakinan beragama. Jadi kita menjadikan agama sebagai landasan moralnya, lalu dengan mendalami ilmu akan semakin kuat agama kita, gitu kira-kira. Jadi ontologi itu bisa dikatakan sebagai metafisika. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang metafisika, yang saya paham, metafisika itu kajian tentang sifat yang paling dalam dan radikal dari kenyataan. Jadi saya rasa kita bisa simpulin bahwa metafisika dan ilmu pengetahuan itu dua hal yang beda. Karena metafisika berkaitan dengan konsep-konsep yang gak bisa kita ukur secara empiris. Tapi bukan berarti metafisika itu bertolak belakang dengan keilmuan atau menolak keilmuan. Justru sebaliknya, ilmu pengetahuan menimbulkan masalah tentang hakikat realitas yang bahkan nggak mampu dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Nah, dalam ajaran Islam, realitas nggak cuma terbatas pada hal-hal alam nyata, tapi juga tentang realitas yang gaib. Kedua ini berawal dari yang tunggal, yaitu Tuhan. Dalam masalah ini, kita bisa bilang bahwa objek pendidikan Islam itu nggak terbatas pada alam fisik, kayak pemandangan yang bisa kita lihat, atau awan yang mulai berwarna oranye ketika sore, atau langit yang kadang biru, kadang putih, awan yang kadang kelihatan, kadang enggak, dan kita, manusia. Tapi juga menyangkut tentang Tuhan. Pembicaraan tentang Tuhan itu hal yang paling dasar, paling basic, paling mendasar dalam pendidikan Islam. Karena kita tahu juga manusia itu ciptaannya. Maka dari itu, sebelum kita nih manusia melaksanakan pendidikan, kita juga perlu memahami dulu tentang konsep Tuhan dan hubungannya dengan realitas yang menjadi ciptaannya. Oke, kita masuk ke epistemologi. Nah, kali ini pembahasannya dari aspek epistemologi. Jadi persoalan tentang pengetahuan kayak asal mula, struktur, metode, validitas, oke, kayak gitu-gitu dalam filsafat disebut epistemologi.
Di aspek ini yang paling pokok dibahas kira-kira tuh kayak apa yang jadi sumber pengetahuan. Dan ini juga berkaitan tentang macam-macam pengetahuan dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan itu sendiri. Konsep epistemologi dalam Islam hakikatnya tuh nggak lepas dari dimensi teologisnya, yaitu yang bercorak tauhid. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah itu pencipta dan pemelihara alam semesta. Kekuasaan Allah sebagai pencipta itu kelihatan menempuh proses yang memperlihatkan konsistensi dan keteraturan. Dalam proses pemeliharaan, Allah mengurus, memelihara, dan menumbuh kembangkan alam secara bertahap dan berangsur-angsur. Jadi dalam konteks ini, tidak lain dan tidak bukan, Allah itu pendidik yang sebenar-benarnya. Kalau dari uraian ontologi tadi, pendidikan Islam itu kan menolak adanya dikotomi pendidikan Islam. Dikotomi ya. Maka persoalan selanjutnya itu implementasinya dalam konsep ilmu-ilmu yang akan dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikannya. Tanpa ada penegasan konsep ilmu-ilmu, maka lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan ilmu akan makin susah berhadapan dengan tantangan dan tuntutan adanya kecenderungan spesialisasi ilmu-ilmu yang makin kesini kan makin sempit dan makin parsial. Oke, sekarang kita masuk ke aksiologi. Persoalan tentang tujuan ilmu dalam kajian filosofis itu lahan aksiologi. Jadi aksiologi ini sebagai cabang filsafat yang membahas baik dan tidak baik, indah dan tidak indah, dan sebagainya. Ini kaitannya erat dengan pendidikan karena nilai akan selalu dipertimbangkan atau akan jadi dasar pertimbangan untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Upaya pendidikan dalam konsep ajaran Islam pada hakikatnya itu amanah dari Tuhan. Makanya manusia harus mempertanggungjawabkan semua upaya pendidikan kepadanya. Maka dari itu, setiap upaya pendidikan gak cuma dilandasi oleh nilai-nilai yang dihasilkan manusia. Dari hasil renungan, dari pengalaman, lebih jauh nilai-nilai ketauhidan dan nilai yang sumbernya dari Tuhan harus dijadikan landasan untuk menilai pendidikan dan menentukan nilai mana yang baik dan nilai mana yang tidak baik. Nah, di sini saya mau membahas bahwa ada beberapa nilai hasil deduksi dari Al-Quran yang dapat dikembangkan untuk etika profetik, pengembangan, dan penerapan ilmu. Kira-kira sekitar ada 7 nilai. Yang pertama ada nilai ibadah. Nilai ibadah bagi siapa? Bagi pemangku ilmu pendidikan Islam. Dan untuk pengembangan dan penerapannya juga merupakan ibadah. Di sini ada di surah Adz-Dzariyat ayat 56 dan Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, untuk yang kedua ada nilai ihsan. Ilmu pendidikan Islam harusnya dikembangkan untuk berbuat baik kepada semua pihak, kepada semua generasi. Karena Allah udah berbuat baik pada kita dengan banyak nikmatnya. Dan kita sebagai manusia dilarang merusak dalam bentuk apapun. Ini dijelaskan di surah Al-Qasas ayat 77. Dan untuk yang ketiga ada nilai masa depan. Ya, ilmu pendidikan Islam harusnya ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk demi masa depan yang lebih baik. Karena mendidik itu artinya menyiapkan generasi yang akan hidup di antara tantangan yang jauh berbeda dari periode-periode sebelumnya. Karena generasi sebelumnya dan generasi sekarang berbeda, tentu tantangan atau halangan-halangannya jauh berbeda. Ini dijelaskan di surah Al-Hasyr ayat 18. Oke, untuk yang keempat ada nilai kerahmatan. Jadi ilmu pendidikan harusnya ditujukan bagi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia dan alam semesta. Ini ada di surah Al-Anbiya ayat 107.
Oke, selanjutnya yang kelima. Kelima itu ada nilai amanah. Ilmu pendidikan Islam itu amanah bagi pemangkunya. Di sini ada pada surat Al-Ahzab ayat 72. Dan selanjutnya nilai dakwah. Pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam itu wujud dialog dakwah untuk dalam menyampaikan kebenaran Islam. Ini dijelaskan di surat Al-Fussilat ayat 33. Oke, yang terakhir, yang ketujuh, itu nilai tabsyir. Jadi pemangku ilmu pendidikan Islam selalu memberikan harapan baik kepada umat tentang masa depan, termasuk menjaga kelestarian alam. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 119. Nah, di sini tuh terlihat jelas bahwa tujuan pendidikan Islam itu merupakan usaha dalam membangun manusia yang utuh dalam rangka membentuk pribadi yang bermoral, bersikap ilmiah dan keilmuan tentunya, memiliki kemampuan berkarya dan profesional, sehingga mampu menunjukkan iman dan amal soleh sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan. Oke, sekian pembahasan dari saya, jawaban dari saya atas soal UAS Islam dan ilmu pengetahuan. Yang saya jelaskan barusan adalah aspek pendidikan Islam dari ontologi Islam, epistemologi Islam, dan aksiologi Islam. Saya rasa cukup untuk membahas itu semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.